atau 20? Jam 12 berarti. Jam 2 lewati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS BMKG 2022 ingin menjelaskan tentang sosialisasi core values ASN, yaitu berakhlak. Itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya Muhammad Faiz Genova. Saya Nopriati Ariska Putri. Saya Rizwardani. Saya Bagus Pramujo. Jadi kita bisa mulai aja langsung. Oke. Mohon izin, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui ya 5 prioritas kerja Assalamualaikum. menurut Bapak Presiden kita pada periode 2019 sampai 2024. Yang pertama yaitu pembangunan SDM. Di sini yang dimaksud pembangunan SDM itu SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Bisa dilakukan juga dengan menggunakan kalender global. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang bertujuan salah satunya adalah menghubungkan produksi dan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan nilai tambah perekonomian. Prioritas kerja yang ketiga yaitu simplifikasi regulasi, di mana kendala-kendala regulasi yang ada selama ini disederhanakan, dipotong dan dipangkas, kemudian membuat regulasi omnibus law. Dan yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi, menyederhanakan birokrasi menjadi 2 level eselon, kemudian peralihan jabatan struktural menjadi fungsional, dan prioritas kerja yang terakhir adalah transformasi ekonomi, daya saing manufaktur dan jasa modern berminat tinggi. Nah, untuk melakukan percepatan transformasi ini dilakukan Bapak Presiden kita pada tanggal 27 Juli 2021 melaunchingkan core value dan branding ASN pada bertepatan pada ulang tahun Kemenpan RB. Menurut Pak Jokowi, setiap ASN baik itu di daerah maupun di pusat harus mempunyai semboyan, nilai-nilai, value-value, semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan isi dari core value yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Branding ASN terbaru kita adalah bangga melayani bangsa. Alasan diluncurkannya satu core value ASN baik di tingkat daerah maupun di pusat ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Alasan yang kedua yaitu mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Yang ketiga, satu core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan. Yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah instansi pemerintah lain. Yang kelima, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Poin-poin yang perlu kita ingat dalam core value ASN ini, yang pertama, setiap ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang mempunyai semboyan yang sama. Jadi setiap ASN, baik itu profesi dosen, peneliti, pengamat, analis, harus memiliki norma-norma yang kita pegang, harus memiliki nilai-nilai yang sama. Dan kemudian poin yang kedua adalah setiap ASN mempunyai jiwa melayani dan membantu masyarakat ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Artinya seperti apa? Kalau zaman kolonial dulu pejabat negara itu dilayani,
saat ini kita sebagai ASN sudah seyogyanya harus mempunyai jiwa pelayanan, melayani masyarakat secara umum. Kemudian poin ketiga yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Masing-masing ASN dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Tidak bisa kita stagnan dengan kapasitas dan kompetensi yang kita miliki sekarang. Zaman terus berubah, kita juga harus terus mengikuti kompetensi dan menyesuaikan itu agar pelayanan kita terhadap masyarakat bisa optimal. Baik, berakhlak ini merupakan singkatan ya yang dari akronim, yaitu berorientasi pelayanan, A. Akuntabel, K. Kompeten, H. Harmonis, K. Kolaboratif, A. Adaptif, dan L. L. Loyal, A. Adaptif, dan K. Kolaboratif. Berorientasi yaitu berarti keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan kepada masyarakat, kita perlu memegang 3 kata kunci, yaitu kepuasan, kualitas, dan responsivitas. Kepuasan ini sikap dan perilaku yang bisa kita jadikan pedoman, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini, kode etiknya seperti apa? Yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Di sini tidak ada berpihak kepada yang kuat saja, terus menindas kepada yang lemah, membuat keputusan berdasarkan keahlian. Kalau misalnya keputusan itu di kebijakan atau keputusan dikeluarkan berdasarkan kompetensi, keahlian seseorang, itu diharapkan kebutuhan masyarakat yang ada bisa dipenuhi. Jadi enggak misalnya kompetensinya apa, kebijakannya seperti apa gitu. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kata kunci yang kedua yaitu kualitas. Sikap dan pedoman di kata kunci ini yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kode etiknya seperti apa? Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai. Silakan Bapak Ibu, silakan kajian dari kami. Bagus malu-malu. Suara ini gak kedengeran. Jika kita setiap ke pegawai kinerjanya semakin bagus, otomatis kualitas kinerja yang diperoleh juga akan semakin bagus juga. Kata kunci yang ketiga yaitu responsivitas. Sikap dan pedoman yang bisa dipegang dari kata kunci ini yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kode etiknya seperti apa? Yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Baik, kita lanjut ke core value ASN yang kedua, yaitu adalah akuntabel. Akuntabel ini mempunyai 3 kata kunci yang sama seperti berorientasi pelayanan. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua kepercayaan, yang ketiga transparansi. Integritas di sini yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kepercayaan, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Jadi ketika kita diberi jabatan, kita bisa menjalankan jabatan yang diamanai kepada kita sesuai tanggung jawabnya, sesuai tupoksinya, tidak melakukan penyelewengan yang lain. Transparansi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan core value akuntabel di lingkungan kerja kita.
Ini ada beberapa contoh, ada 9. Misalnya dari kepemimpinan, itu bisa pemimpin memberikan contoh komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat memotivasi pegawai. Yang kedua adalah transparansi. Komunikasi dilakukan secara baik, tidak ada hal yang tidak seharusnya dilakukan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Kemudian langkah berikutnya bisa dilakukan dengan integritas, yaitu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab, individu maupun lembaga memahami bahwa ada konsekuensi atas setiap keputusan yang dilakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah keadilan, di mana keadilan harus dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi. Tanpa adanya keadilan, kepercayaan yang ada di lingkungan instansi bisa rusak, kredibilitasnya juga bisa rusak juga. Kemudian yang 6, kepercayaan. Keadilan akan menimbulkan kepercayaan, lingkungannya akuntabel tidak akan ada tanpa adanya kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan, di mana akuntabilitas, kewenangan, harapan, dan kapasitas harus seimbang. Harapannya naik, kemudian bisa menghasilkan skill pegawai yang bisa ditingkatkan lagi. Yang kedelapan adalah kejelasan, harus ada gambaran jelas mengenai tujuan yang diharapkan. Kemudian konsistensi, yang berarti stabil, karena jika tidak konsisten, komitmen dan kredibilitas akan melemah. Selanjutnya, core value yang ketiga bisa disampaikan oleh teman saya, Gio. Pada Gio dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core value yang selanjutnya adalah kompeten. Nah, jadi kompeten ini yang kami tahu sebelumnya itu bukan ada berakhlak, tapi bukan sebelum ini ASN nggak berakhlak, ya bukan. Jadi sebelumnya itu core value-nya itu aneka gitu. Nah yang sekarang itu ada berakhlak dan juga perilaku kompeten. Oke, lanjut. Nah untuk berakhlak ini asalnya itu dari pasal 5 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah dan isinya itu untuk menanamkan pemahaman dan perilaku, tiap ASN perlu satu value yang namanya adalah kompeten. Nah ini tuh kompeten ini kenapa sih ada kompeten? Karena ada dunia itu sekarang VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Jadi VUCA ini adalah kemudian untuk volatile, uncertainty, kompleksnya ambigu. Jadi istilah ini kayak dunia ini kan sekarang tuh gejolak, nggak pasti, kompleks, kayak banyak kasus-kasus yang aneh-aneh kayak Sambo yang gitu-gitu lah, kayak perang Ukraina Rusia. Nah VUCA ini harus dibarengi dengan VUCA yang kanan, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Jadi vision itu kita ASN harus ada visinya, understanding harus mengerti bahwa dunia ini berubah, clarity itu kejelasan. Jadi di mana media massa yang banyak informasi ini, kita harus punya clarity atau kejelasan. Agility itu kita harus berubah, misalnya kita jangan semuanya manual, misalnya apa-apa masih manual, harus ada yang digital gitu. Lanjut. Nah ini ranking Indonesia, kita bisa lihat di sini, maaf gambarnya bukan. Nah Indonesia tuh di sini nih, ranking ke-50 kecil. World Most Competitive Economy itu, nah ini Singapura nomor 1 nih, kita harus lebih ditingkatkan lagi. Maka itu kita itu harus kompeten. Nah ini sama seperti sejalan dengan visi BUKB juga 2030 dan Indonesia Emas 2045. Nah konsep pembangunannya adalah smart ASN dulu, birokrasi kelas dunia, sistem merit, dan digital talent, digital leader. Makanya ada pelatihan-pelatihan kayak Kominfo Digital kayak gitu. Itu salah satu cara untuk mengembangkan kompetensi. Nah untuk kompeten ini ada dasarnya juga pada nilai dasar ASN pada UU nomor 5 tahun 2014 yang ada membuat putusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan pemerintah, juga mengutamakan pencapaian hasil mendorong kinerja pegawai. Nah ini pengelolaan kapasitas ASN ini ya seperti pengembangan kayak gimana sih pedoman dari BKN itu pengembangannya apa saja. Nah ini pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Jadi
sekarang itu berbasisnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan non-diskriminatif. Jadi nggak bisa gitu minta jabatan, minta mau naik ya nggak bisa. Jadi harus sistem merit gitu. Oke, selanjutnya kompetensi ASN itu ada kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Untuk teknis itu seperti pendidikan S1, S2, dan yang berkaitan dengan jabatan fungsionalnya. Untuk manajerial itu bisa dari pendidikan atau pelatihan struktural lainnya. Untuk sosial kultural itu dengan hubungannya dengan masyarakat seperti misalnya kalau di stasiun-stasiun cara mengatasi masyarakat yang demo kayak gimana gitu. Untuk konsep kompetensi sendiri itu menurut BKN ini kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang terindikasikan dan kemampuan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaannya. Nah, untuk cara meningkatkan kompetensi ini ada kesempatannya kayak pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengembangan karir. Ini terus kayak ada digital scholarship, ini salah satu cara mengembangkan kompetensi. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Jadi kalau pengenalan 10 tahun 2018 ini, salah satu metode pelatihan itu adalah pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Jadi sebenarnya kita bisa misalnya pertukaran selama 1 tahun dan dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Ini saya ada beritanya. Jadi ada model magang pertukaran pertukaran pegawai dengan pihak swasta dan BUMN BUMD. Nah, ini mungkin baru ya karena beritanya tahun 2020. Mungkin belum ada juga implementasinya, tapi hukumnya sudah ada. Dan juga misalnya kita mau ke Fugro misalnya itu bisa, tapi harus dikoordinasikan dengan BKN. Atau misalnya ke Pertamina gitu. Kalau betah gimana? Telkom. Tapi mungkin saya belum menemukan apa yang sudah berhasil, tapi landasan hukumnya sudah ada. Selanjutnya rencana pengembangan kompetensi ASN. Nah, ini setiap instansi ini punya rencana pengembangan kompetensi ASN. Kalau di kita ada Pusdiklat, mungkin ada rencana anggarannya juga. Disesuaikan dengan kebutuhan individu dan yang terintegrasi, holistik, terarah, efektif, dan efisien. Ini mungkin di BMKG ada BMKG Core-Q ya. Nah, pengembangan ini ada perencanaan KLD dan juga perencanaan nasional. Mungkin kalau KLD itu yang Pusdiklat tadi, yang nasional ini yang mungkin ada LAN kayak apa? Diklat LAN yang misalnya yang eselon 2, eselon 1 harus ke Diklat LAN dulu. Nah, ini kompeten ini ada 3, pada OKDTK ada 3. Yang pertama mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan juga melaksanakan tugas terbaik. Gimana aja sih? Nah, meningkatkan kompetensi diri ini kalau berdasarkan literatur itu ada learn, unlearn, dan relearn. Jadi kita belajar dan juga setelah itu kita melupakannya lagi. Misalnya kita belajar Python misalnya, terus kita unlearn tuh kayak kita pura-pura nggak tahu Python, terus di relearn lagi kita masih ingat gak sih Python gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya membantu orang lain belajar. Nah seperti merujuk ke kode etiknya juga, kita kalau punya ilmu, misalnya kita punya ilmu Python jangan sendiri aja gitu, Python sendiri. Jadi kita harus mengajarkan juga ke orang lain. Melaksanakan tugas terbaik. Nah, pengetahuan menjadi karya, makna hidup dan bekerja baik. Tipikal individu yang sempat bekerja, jadi tugas jangan asal-asalan ya, asal udah beres kirim, jangan harus seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai harmonis. Ini bukan harmoni ya. Harmonis ini ya berdasarkan KBBI itu bersangkut paut dengan mengenai harmoni sias kata. Jadi kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, kita tahu kan bangsa ini tuh keanekaragamannya banyak nih. Ada 17.500 pulau, ada 270 juta jiwa. Nah, Indonesia juga sumber daya alamnya banyak, pokoknya sumber SDA-nya banyak, suku bangsanya juga banyak. Jadi kita harus menjaga keharmonisan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu asalnya dari mana sih? Jadi dari sejarahnya itu dari kejayaan kerajaan Nusantara, runtuhnya kerajaan, lalu kita dijajah, kebangkitan nasional, Budi Utomo dan lainnya, dan juga terbentuk NKRI.
Nah ini Bhinneka Tunggal Ika ini tahun 1851 dari imputan tular, dan juga setelah itu diadopsi oleh bangsa kita sebagai semboyan. Nah selanjutnya konsep nasionalisme ini ada 3, ada yang seperti Clifford Geertz ini bahwa Indonesia, bahwa bangsa itu merupakan pemberian historis. Jadi nasionalisme itu pemberian dari historis sejarahnya. Dengan tokoh yang lain itu Adrian Hastings, berarti yang perspektif modernis. Jadi bukanlah sesuatu yang baru karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Untuk yang etnosimbolis itu yang pembentukannya dibentuk dalam jangka panjang, jadi diakumulasi dari proses-proses yang bertahap. Nah untuk beberapa jenis konflik ini misalnya ada konflik antar suku, antar agama, antar golongan, ini ada OPM dan lainnya. Nah untuk dampak konflik ini, yang satu suasana kerja tidak nyaman dan terbengkalai, kinerja buruk, dan layanan juga kepada masyarakat menjadi terhambat. Nah apa sih peran ASN itu dalam mewujudkan harmonis? Nah untuk mewujudkan keharmonisan, ASN harus mewujudkan keharmonisan di lingkungan kerjanya dan juga pada masyarakat. Nah ini misalnya disharmonis, kalau disharmonis nanti di sini ada album lagu. Jadi peran ASN buat harmonis itu, jadi kita harus netral seperti yang di perkataan Baristu itu. Jadi tidak memihak salah satu kelompok ataupun golongan gitu. Jadi dan juga harus adil. Jadi harus jangan diskriminatif, harus objektif, jujur dan transparan. Jadi misalnya setiap daerah kan yang dibeda-bedakan lainnya, mau yang di Sorong, mau yang di Bitung, mau yang di Labu, harus sama gitu. Karena juga harus bisa mengayomi kelompok minoritas. Nah ini setelah diterapkan di pas saya dapat CPNS itu, dia ada formasi khusus yang daerah-daerah 3T gitu. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, ya, toleran agama, suku, ras, bubur diaduk atau nggak diaduk gitu. Terus maka tugasnya PNS juga harus membantu kolega PNS yang membutuhkan pertolongan. PNS juga harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Jadi misalnya kalau di RT itu misalnya ada keributan, PNS harus jadi apa? Penengahnya. Polisi lah. Ya, selanjutnya untuk loyal akan dijelaskan oleh rekan saya dari Oke, selanjutnya kita masuk ke core value dari loyal. Apa sih itu loyal? Definisi loyal itu sendiri berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam loyal itu kita punya 3 kode etik atau pedoman perilaku untuk ASN. Yang pertama, memegang teguh Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan juga negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kita punya kalimat afirmasi untuk setiap core value itu. Kita punya kalimat afirmasinya. Salah satunya kalau untuk loyal itu, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami itu kita ASN. Jadi diharapkan dengan kalimat ini tuh mindset kita itu semuanya jadi satu. Kalau kita sebagai ASN ya berarti kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi. Ada poin-poin penting dalam nilai loyal. Ada 5 di sini. Ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Komitmen itu perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Kalau dedikasi, pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa kita lihat contoh terdekatnya di unit kerja kita. Misalnya teman-teman forecaster yang walaupun jam kerjanya udah habis, walaupun kerjanya sif-sifan, tapi kalau ada panggilan permintaan khusus, ada kecelakaan kapal, ada bencana, ya harus dikerjain, harus ngasih data, ya harus dikasih dengan nggak asal-asalan, harus benar. Itu contoh dedikasi terdekat yang bisa kita lihat, yang kalau dibercandain sama teman-teman forecaster tuh FOD itu bukan forecaster on duty, tapi forever on duty. Jadi itu contoh dedikasi terdekat yang bisa kita lihat. Selanjutnya ada kontribusi, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.
Ada nasionalisme, keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, dan pengabdian, perbuatan baik sebagai perwujudan kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas. Tujuan dari 3 kode etik tadi itu, yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN pasti. Yang kedua untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang ketiga untuk menjaga wibawa pemerintah. Dan yang keempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena hashtag kita aja itu bangga melayani bangsa. Jelas-jelas ASN itu pemersatu bangsa, pelayan publik. Jadi kualitas dari pelayanan publik itu pasti salah satu hal yang utama yang harus terus-menerus ditingkatkan. Gimana sih karakteristik pegawai yang loyal? Contohnya tuh yang taat pada peraturan pasti. Paling simpel, jam kerja kita datang tepat waktu, kita pulang ya tepat waktu. Jangan lupa absen dan sebagainya. Itu peraturan yang ada di organisasi kita harus ikuti. Hubungan antar pribadi, hubungan kita dengan sesama teman kerja kita harus terjalin dengan baik. Kalau enggak gimana kita mau kerja bersama kalau hubungannya tidak baik. Bekerja dengan integritas, kesukaan terhadap pekerjaan, tanggung jawab pada organisasi, berani mengutarakan ketidaksetujuan, mau bekerja sama, mau menjadi teladan pegawai lain. Nilai selanjutnya itu adaptif. Adaptif itu adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ada poin penting di adaptif, ada 3, inovasi, terus mengembangkan kreativitas. Sekarang zaman tuh udah majunya, berkembangnya cepat banget, pesat banget dibanding dulu. Jadi kalau kita nggak ngikutin perubahannya, kita pasti ketinggalannya tuh jauh banget. Kayak dulu mungkin kita informasi di-share di website, sekarang kita udah bisa diseminasinya dari Instagram, dari berbagai hal lain. Kalau kita nggak ikutin, kayak informasi kita nggak nyampe nih ke masyarakat lain, karena masyarakat fokusnya udah nggak di website doang nih. Masyarakat sekarang yang buka nggak di situ tuh. Terus informasi kita buat apa kalau cuma ditaruh di situ, tapi masyarakat nggak tahu. Yang penting tugas kita selesai, kan nggak bisa gitu. Terus ada proaktif, memiliki inisiatif untuk mengambil tindakan supaya tidak dikalahkan oleh situasi yang ada dan mampu menentukan pilihan secara tegas. Dan yang terakhir, antusias terhadap perubahan, berani menghadapi tantangan terhadap perubahan. Apa sih individu adaptif? Apa sih organisasi adaptif? Individu yang adaptif itu yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yang berperilaku serta bertindak proaktif. Kalau organisasi adaptif itu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Fondasi dari organisasi yang adaptif itu ada 3. Ada landscape, learning, dan leadership. Landscape, kemampuan untuk mengetahui kapan seharusnya organisasi berubah dan terus berupaya antisipatif. Saat ini BMKG sedang giat-giatnya untuk kita melanjutkan sekolah lagi, untuk semua pegawainya kembali belajar lagi, terus belajar lagi. Karena kita tahu kayak organisasi kita basisnya sains. Kalau kita berhenti sekarang di saat negara-negara lain terus berkembang, kita ketinggalan banget nih. Kita akan jadi malu-maluin, padahal satu-satunya yang ngasih layanan seperti ini di negara ini ya BMKG. Jadi sekarang lagi BKB lagi giat-giatnya untuk mengajak pegawainya untuk terus belajar, untuk terus sekolah lagi. Selanjutnya learning, organisasi mendorong individu untuk terus belajar agar terus berkembang, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dan leadership, pemimpin tidak hanya sebagai penunjuk arah, namun pembimbing menuju keberhasilan melawan kompleksitas dan menciptakan organisasi yang kuat. Nih, contohnya yang ada di BMKG itu, BMKG terus menyesuaikan diri sebagai perkembangan teknologi. Yang kedua, yang pertama ini contohnya di unit kerja kita aja, kita ada progres 1 yang udah kita sediain ruangannya, MMS. Itu kan bentuk dari perkembangan kita ya, untuk mengikuti sekarang perkembangan teknologinya seperti apa. Dan yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, melanjutkan studi kajian S2 dan S3. Dan yang ketiga, berinovasi menciptakan produk baru sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Nilai yang terakhir itu kolaboratif. Apa sih kolaboratif? Itu kerjasama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau sebuah hal yang baru. Kalau kita nggak mau jadi kesalahan ya berarti kita nggak nyoba gitu.
Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, setiap kontribusi dan pendapatan sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building. Pasti kalau kita mau kolaborasi antara pihak lain, kalau nggak ada trust nggak mungkin. Yang selanjutnya ada komitmen terhadap proses. Komitmen itu salah satu fondasi yang penting juga. Yang selanjutnya ada pemahaman bersama untuk berkaitan dengan kejelasan misinya, ke arah mana ini kolaborasi itu dibawanya. Selanjutnya ada menetapkan outcome terkait penetapan hasil akhirnya, dan face to face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien antara entitas publik. Berikut panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian lagi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Apresiasi. Mohon izin, saya Titi mau bertanya, secara keseluruhan apa sih bedanya, kan kalau yang sekarang tuh berakhlak ya, yang dulu kan aneka. Apa kalian tahu nggak sih kenapa pemerintah tuh mengubah dari aneka ke berakhlak gitu? Karena itu akuntabel, N-nya Maksudnya nggak apa-apa sih, kan mungkin ada dasarnya. Misalnya kalau itunya sih mungkin nggak apa-apa, cuman kayak kenapa dari aneka tuh diubah ke apakah yang Menurut pendapat pribadi saya itu awalnya itu kan dari berakhlak itu sebelumnya dipakai oleh Kementerian BUMN. Iya. 2019 itu akhlak. Nah, mungkin didapatkan oleh kementerian dan lembaga lain itu agak sama BUMN dengan ASN. Akhlaknya dijadikan berakhlak, diadopsi oleh ASN itu di berakhlak. izin menambahkan, sebenarnya dulu sebenarnya kan di daerah itu sudah punya semboyan ya. Misalnya tersenyum atau Ada ya. ada tiap daerah tuh sebenarnya awalnya punya core value Tagline, masing-masing tagline. gitu. Nah, salah satu ini tujuannya dibuatlah berakhlak itu biar bisa satu ini bisa digunakan baik di pusat maupun di daerah, tidak hanya di pusat saja atau di salah satu instansi saja atau di salah satu BUMN gitu. Jadi berharapnya bisa mengakomodir seluruh core value yang sebenarnya sebelumnya sudah ada, jadilah berakhlak gitu. Kalau bagi saya mungkin seperti itu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Mohon izin, saya Mbak Neni mau menanyakan, kalian di sini kan sudah hampir setahun ya CPNS. 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Rasanya kok udah habis tahun ya. Jadi ini lagi mempelajari tentang berakhlak. Selama 6 bulan di sini, dari core value ini kira-kira mana yang perlu ditingkatkan di lingkungan Pusmat kita ini? Apakah sudah jalan semua? Mana yang masih standar? Mana yang masih minim? Mana yang udah bagus? Bisa nggak? Baik, mungkin kalau untuk yang sudah sangat bagus menurut saya itu berorientasi pelayanan, karena kita tahu BMKG itu salah satu-satunya instansi yang memberikan pelayanan cuaca kepada masyarakat.
itu sudah sangat bagus, dan menurut saya hanya permasalahannya di sini mungkin meningkatkan efektivitas diseminasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya infografisnya lebih dibuat lebih menarik, videografisnya lebih menarik lagi. Itu di sektor berorientasi pelayanan. Kemudian di akuntabelnya, BMKG sudah sangat bertanggung jawab ya, Bu, Pak, karena langsung di bawah presiden pertanggungjawabannya. Kemudian kalau yang kompeten mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Untuk kalau menurut saya itu untuk akuntabel mungkin masih perlu ditingkatkan kembali, seperti akurasi dan apa lainnya, karena kan ada kejadian yang di Ternate itu, yang di demo itu kan. Nah itu mungkin akuntabilitasnya perlu ditingkatkan kembali, bisa dengan kolaboratif dengan apa, misalnya verifikasi dengan KKP misalnya, atau instansi lain. Inovasi ya. Iya, dan juga iya inovasinya bisa dimasukkan di adaptif. Nah, kan kita sekarang udah menuju ke sana ya, adaptif. Dengan STR ini akan lebih banyak produk baru, jadi akan lebih adaptif lagi. Mungkin Harmonis dan loyal. harmonis dan loyal. Sebagian besar untuk nilai-nilai ini udah terimplementasikan dengan baik. Kalau menurut saya pribadi di sini, seperti yang teman-teman bilang, beberapa hal tadi harus dilakukan, dan mungkin kita perlu di sini udah kolaboratifnya udah kita lakuin, adaptifnya juga udah, cuman masih perlu ditingkatin lagi, mungkin kayak diseminasi informasi kita kayak di maritim. Bisa dilihat media sosial kita tuh sepi, jadi informasi kita nggak tahu itu sebenarnya ada yang lihat atau pegawai-pegawai kita aja yang lihat sebenarnya itu view-nya. Sedangkan itu kan sebenarnya informasi yang penting. Selain informasi publik kan sebenarnya maritim juga salah satu informasi yang penting di BMKG, tapi itu kita masih mendiskusikan gimana caranya untuk menghidupin lagi media sosial itu. Udah sempat dibahas juga, cuman masih dalam berproses ke arah sana, jadi masih ada yang kurang lah ya. Begitu dari kami. Harmonisnya mungkin karena BMKG salah satu instansi yang input pegawainya itu tidak hanya dari STMKG, tapi juga dari umum. Nah itu tercermin juga ya Bu, karena latar belakang yang berbeda itu kita bisa bersatu membangun BMKG yang lebih baik. Jadi gimana? Siap masuk Pusma? Nggak salah pilih? Ya. Tanya lagi, Iya Pak. kan teman-teman yang maju ini kan udah tahu core bisnisnya BMKG adalah pelayanan MKG, khususnya Metro Maritim ya. Nah, menurut teman-teman apa sih sasaran kinerjanya Pusbetmar yang paling penting dari pelayanan yang sudah dilakukan gitu ya? Sasaran kinerjanya apa sih? Capaian akhirnya apa tuh? Goalnya apa sih? Gitu. Baik, kalau menurut saya Pak, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan, sasaran pertamanya adalah manusia itu sendiri Pak, menyelamatkan keselamatan dan kesejahteraan manusianya. Keselamatan itu misalnya cuaca di maritim bisa digunakan untuk informasi berlayar. Kesejahteraan, kalau misalnya informasi yang diberikan itu akurat, nelayan yang berlayar misalnya cuacanya sesuai dengan kondisi di lapangan, itu akurasinya bagus, yang harusnya bisa berangkat, kalau misalnya tidak akurat kan harusnya bisa berangkat, dia tidak jadi berangkat, itu pasti akan berimbas juga ke kesejahteraan manusianya itu. Seperti itu. Ya, juga mungkin untuk kesejahteraan juga bisa, kan BMKG punya banyak kerjasama dengan misalnya Indonesia Power, SK Migas. Nah itu menyangkut kesejahteraan si stakeholder yang bekerja sama dengan BMKG juga gitu. Misalnya Indonesia Power itu butuh layanan cuaca di pelabuhan dan di jetty, itu menyangkut jika layanan cuacanya kurang akurat, operasional perusahaan yang bekerja sama dengan BMKG juga terhambat kesejahteraannya gitu. Oke. Kalau yang ini?
Sama Pak, setuju tadi yang tujuan paling utamanya goalsnya sih menurut saya emang masing-masing deputi udah punya tujuan sasarannya. Kalau kita menurut saya emang lebih ke yang berhubungan di pelayaran atau nelayan, karena dari mana lagi informasi mereka yang paling akurat kalau nggak dari kita harusnya. Jadi itu goals utama kita sih menurut kita Pak, menurut saya Pak, untuk memberikan data yang emang semoga tidak terjadi lagi ke depannya kesalahan-kesalahan ketidakakuratan seperti yang sebelumnya, karena mereka emang bergantung di data kita. Kalau kitanya nggak bertanggung jawab memberikan data yang akurat, terus mereka mau bergantung ke siapa dan data kita tuh buat apa gitu kan Pak. Jadi goalsnya di situ sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih jawabannya. Sama. Selesai ya? Baik Pak, karena waktunya sudah cukup. 1 menit lagi. Mungkin 1 menit lagi kita boleh minta izin untuk foto bersama Pak sebagai dokumentasi. Boleh. Jadi dari kami terima kasih Pak, Bapak, Ibu, Untuk teman-teman untuk waktu yang diluangkan udah hadir di salah satu tugas kita untuk menunaikan Laskar CPNS ini. Semoga ada gunanya apa yang telah kita sharing di sini. Terima kasih untuk tanggapannya juga. Setelah ini kami minta tolong untuk masih mendokumentasikan kembali foto bersama untuk jadi bukti di laporan kami juga nanti. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.